rumah. Perkenalkan, kami anak-anak Laliko, Sulawesi Barat. Di sini pesisir pantainya indah loh. Ayo, siapa yang jago berenang dan menyelam? Kami, anak-anak pantai, sebagian besar bisa berenang dan menyelam. Karena dari kecil, kami sudah sering bermain di laut. Tuh, apalagi kakakku Uya dan Kak Fuji ikut menemani menyelam. Oh iya, hari ini kami menyelam untuk ketemu sahabat kami, ikan-ikan kecil di laut. Bukan untuk ditangkap, tapi akan kami beri makanan kesukaan mereka. Lokasi tempat kami bermain ini bernama Gonda Marine Park. Kami boleh berbangga karena lokasi ini banyak disebut karang terindah di Sulawesi Barat. Nah, setelah puas menyelam dan memberi makan ikan, saatnya kita mencari hasil laut untuk dimasak. Ini dia target kita. Kami menyebutnya terong-terongan. Sejenis siput laut, tapi berukuran besar. Hewan ini biasa tinggal di antara padang lamun dan karang untuk mencari makan. Siput ini berumur tahunan. Jarang diambil warga karena nilai ekonominya yang kurang dan susah diambil. Padahal rasanya enak. Oh ya, jenis kerang ini bukan yang dilindungi ya, karena jumlahnya masih banyak. Ini dia semua hasil tangkapannya. Kerang sudah dapat banyak. Kelapa muda untuk kita minum juga sudah banyak. Kalau gitu, kita mulai bagi tugas saja ya biar lebih cepat. Aku dan Sarif siapkan api untuk memasak kerangnya. Sedangkan Ardi membelah kelapa muda. Ayo Ardi, potong semuanya. Memasak kerang memerlukan bara api yang cukup banyak. Jadi, aku harus membuat api ini sebesar mungkin. Setelah menjadi bara api, kerang langsung dimasukkan dengan posisi terbalik atau posisi terbuka berada di atas. Dengan posisi seperti ini, cairan kerang tidak akan tumpah dan akan mematangkan daging kerang. Makanya memasak kerang dengan cara seperti ini membuat daging kerang lebih gurih daripada direbus. Kerang laut mempunyai kandungan protein yang tinggi, tapi tidak membuat alergi seperti udang atau kepiting. Kalau sudah matang, tinggal angkat, lalu pecahkan cangkangnya. Ambil deh bagian daging kerang. Buang bagian yang berwarna hitam, karena rasanya pahit. Oh iya, memasak kerang tidak memerlukan waktu yang lama loh teman. Kalau dimasak lama, malah akan membuat daging kerangnya tambah keras dan kenyal. Eits, stop dulu. Ada yang kurang nih. Sebelum makan, sebaiknya kita berdoa dahulu. Kelapa muda ini segar sekali. Apalagi habis beraktivitas dan lelah ngebuang seharian. Nah, ini dia yang jadi bintangnya. Terong-terong atau kerang laut. Rasanya gurih, ada sedikit asin. Sebenarnya cocok dimakan sebagai lauk nasi. Kami anak-anak Laliko memang sering beraktivitas di laut. Bahkan tak jarang kami menemani orang tua berangkat mencari ikan ke laut dari sebelum matahari terbit sampai siang. Jadi jangan heran dengan kemampuan kami mendayung perahu ya. Perahu Sandek memiliki cadik yang berfungsi menjaga keseimbangan kapal agar tidak mudah terbalik ketika diterjang ombak. Ayo, dayung terus
sedikit lagi kita sampai. Tempat yang kami tuju ini bernama Gonda Mangrove Park. Dinamakan Taman Mangrove karena terdapat banyak jenis tanaman mangrove. Nah, sampai juga. Tenang saja, kami bukan mau menebang batang mangrove-nya kok. Tapi kami akan ambil buahnya saja. Semua tanaman mangrove di kampung kami tidak boleh ditebang karena ada hukum adat yang melarangnya. Ambil buah mangrove yang sudah tua saja ya. Ciri-cirinya yang berukuran besar dan panjang. Tanaman mangrove biasa berbuah setelah berumur 10 tahun. Nah, kalau pohon yang kami panjat ini umurnya sekitar 20 tahun. Buah mangrove yang tua biasanya terjatuh di bawah pohon. Jadi kita bagi tugas ya. Aku di atas, kalian di bawah. Oh iya teman, sebagai tanaman yang mencegah abrasi, mangrove juga menghisap karbon dioksida lebih banyak daripada tanaman yang lain. Gak cuma itu, mangrove atau bakau adalah tempat hidup berbagai macam jenis satwa, baik untuk makan maupun berkembang biak. Nah, buah yang dicari sudah cukup banyak. Yuk langsung saja bawa. Buah mangrove bisa diolah untuk berbagai keperluan. Salah satunya bisa digunakan untuk masker wajah. Masker wajah kakak-kakakku sudah habis. Jadi kami harus membantu membuatnya. Yuk, langsung saja. Sebelum diolah, buah mangrove harus dikupas terlebih dahulu. Karena buah yang sudah direbus akan lebih susah dihilangkan kulitnya. Setelah semua buah bersih, langsung rebus selama 30 menit sampai daging buah empuk dan mudah dipotong. Oh iya, perebusan sebaiknya memakai air yang banyak ya. Seperti umbi gadung, buah mangrove juga punya kandungan racun yang harus dihilangkan. Setelah buah lunak, tiriskan agar buah tidak terlalu panas ketika dipotong. Potong berbentuk dadu kecil-kecil agar buah dapat mengering ketika dijemur. Semakin kecil potongan, semakin cepat kering juga buahnya. Lalu jemur deh. Nah, proses penjemuran ini memerlukan waktu yang lumayan lama. Sekitar 4 atau 5 hari di matahari terik. Buah mangrove juga sering digunakan masyarakat Mandar untuk pengganti nasi. Karena selain harganya murah dan mudah ditemui, buah mangrove juga punya kadar karbohidrat yang tinggi dan rendah gula. Untuk dibuat menjadi nasi, cukup dibiarkan kasar saja. Untuk masker, buah yang sudah kering harus ditumbuk sampai berbentuk tepung. Buah mangrove yang sudah kering lumayan keras loh. Untung saja menumbuknya berdua. Buah yang sudah halus harus disaring terlebih dahulu sampai berbentuk tepung. Kalau yang masih kasar, ya harus ditumbuk lagi. Ini dia tempat kesukaan kami bermain, Sungai Kunyi. Airnya yang jernih dan segar, cocok untuk dipakai masker buah mangrove. Gak cuma Kak Puji dan Kak Nurul yang pakai maskernya. Kami juga mau mencoba. Siapa tahu kulit kami juga bisa jadi glowing. Masker buah bakau mirip dengan masker beras. Punya kandungan antioksidan yang tinggi dan dipercaya dapat menangkal kandungan sinar ultraviolet yang tinggi. Makanya dahulu banyak nelayan Mandar yang melaut memakai masker ini untuk melindungi panas. Cara memakainya gampang kok. Tinggal oles-oles, ratakan, diamkan sebentar agar semua kandungan alaminya meresap ke kulit. Gak cuma wajah, masker juga bisa dipakai sampai ke seluruh badan. Hayo, teman-teman di rumah yang mau pakai masker buah mangrove bisa main ke kampungku.
sungai tempat kami biasa bermain. Namanya air terjun kembar. Karena kedua aliran airnya yang sama di sisi kiri dan kanan. Air terjun ini berasal dari sungai Madate. Kebetulan di sini arusnya tidak begitu deras. Dan yang paling penting ini nih, ada bebatuan tempat kami bermain loncatan. 1, 2, ayo! Yuhu! Sekarang giliranku. Awas, minggir! Yeha! Asyik! Selesai bermain, saatnya membantu Kak Nurul. Dari singkong ini akan kami buat cemilan khas Sulawesi yang enak. Ayo teman, kupas semua kulit singkongnya. Nah, semua singkongnya sudah bersih. Yuk, langsung saja kita bawa. Teman di rumah pada tahu keripik koran nggak? Penasaran kan? Ayo sini, ikut kami. Oleh warga desa kami, olahan singkong menjadi tidak biasa. Pak Kadir, ini singkongnya. Nah, taruh dalam nah. Paman Kadir dan istrinya tinggal di kampung Jawa Wonosari. Eits, bukan Wonosari yang di Pulau Jawa ya, tapi Wonosari di Desa Batu, Sulawesi Barat. Di sini sebagian besar warganya membuat keripik koran sampai dijuluki lorong keripik. Potong singkong yang sudah dicuci agar cepat matang ketika direbus. Paman biasanya memakai singkong putih karena lebih lunak dan lebih mudah ditumbuk. Cuci lagi sampai bersih, lalu lanjut deh ke proses selanjutnya. Kukus singkong kurang lebih 45 menit. Dalam satu panci besar ini bisa menampung kurang lebih 100 batang singkong. Nah, dalam sehari Paman bisa 4 kali memasak singkong. Sudah Pak. Angkat singkong yang sudah matang, tambahkan sedikit garam, lalu haluskan dengan cara ditumbuk. Ini lang. Nah, menumbuknya perlu tenaga ekstra ya. Semakin halus singkongnya, jadi semakin susah ditumbuk. Adonan singkong yang sudah halus digulung setipis mungkin. Nah, ini dia kenapa keripik ini disebut keripik koran. Karena keripiknya digulung setipis koran. Oh iya, meja untuk menggulung adonan sudah diberi minyak goreng agar tidak lengket. Dalam sehari, Paman dan Bibi bisa menghasilkan 750 lembar keripik koran. Banyak banget kan? Adonan yang sudah tipis harus dibentangkan di anyaman bambu agar tidak sobek. Lalu jemur semua adonan yang sudah dipipihkan selama 3 jam di bawah sinar matahari yang terik. Kerupuk koran buatan kami tadi masih belum bisa langsung dimakan. Jadi, kita masak dulu yuk. Agar ukurannya tidak terlalu besar, keripik koran harus dipotong menjadi beberapa bagian. Memotongnya mirip seperti kertas. Yap, memakai gunting biar rapi. Pen mati mapure kerpoe, mati bonyo mapure. Nih Kak, kalau dia. Minyak sudah panas. Tandanya keripik siap berenang. Digoreng. Gak usah lama-lama menggorengnya. Cukup sampai semua bagian mengembang, langsung angkat deh. Kalau kelamaan bisa gosong dan pahit deh. Agar lebih manis dan gurih, bikin karamelnya yuk. Bahannya dari gula merah yang sudah dihaluskan.
Masukkan ke wajan, tambah sedikit air, lalu aduk deh sampai adonan menjadi cair dan sedikit mengental. Terakhir, siram kerupuk koran yang sudah matang dengan adonan gula yang masih panas. Ketika dingin, karamel akan sedikit mengeras dan tidak lengket. Siap makan? Nanti ya, kerupuk ini sengaja kami siapkan untuk acara mengaji nanti sore. Jadi, kita ngebolang lagi yuk. Ayo, sedikit lagi sampai. Kali ini kami akan membuat lilin khas daerah kami. Bukan lilin yang dibeli di warung loh, tapi lilin dari buah mangrove. Ayo, penasaran kan? Oh, pernah mangrove apa enggak? Oh, nona itu yang nomor enggak Buah mangrove yang kami cari berbentuk bulat dan yang sudah kering. Kami biasa menyebutnya buah punaga. Berasal dari pohon mangrove yang hidup di daratan. Pohon punaga bisa menghasilkan buah setelah berumur 10 tahun. Lebih cepat dari mangrove yang tumbuh di pinggir pantai karena tidak terganggu cuaca atau ombak. Batang pohon punaga ini juga sering dimanfaatkan oleh nelayan untuk membuat kerangka perahu karena kayu punaga keras namun ringan. Ayo teman, kumpulkan terus buahnya. Semakin banyak buahnya, semakin banyak juga lilin yang bisa dibuat. Nah, sepertinya sudah cukup. Ayo kita bawa. Ini dia buah mangrove yang sudah dikumpulkan tadi. Yuk, langsung saja kupas buahnya. Buang cangkang buah dan hanya ambil bagian dalam buah yang berwarna putih. Mirip seperti kebiri ya. Cangkangnya juga lumayan keras. Jadi cara membukanya harus dengan dipukul di atas batu. Selain buah mangrove, perlu juga bahan yang lain. Salah satunya kapas kering ini. Pisahkan kapas kering dengan cangkangnya. Hanya ambil bagian kapas halusnya saja ya. Kapas ini nantinya akan kami pakai sebagai sumbu lilinnya. Sangrai buah mangrove sampai kering. Menyangrainya juga butuh kesabaran teman, karena lumayan lama. Kurang lebih sekitar 45 menit. Kalau sudah berwarna hitam, tandanya buah mangrove sudah mengeluarkan minyak. Tumbuk buah mangrove yang sudah matang sampai halus. Lalu masukkan kapas yang sudah bersih sedikit demi sedikit. Nah, kapas ini berfungsi menyerap minyak yang ada di buah mangrove. Sambil menunggu kapasnya tercampur, kami membuat tusukan memakai batang bambu yang ditipiskan. Lalu, tinggal tempel deh hasil tumbukan ke tusukan. Remas kapas ke lidi sampai rata ya. Seperti membuat sate lilit ya. Ayo, bikin yang banyak biar bisa terang sampai pagi. Ini dia markas kami. Biasanya memang sore-sore sih baru kesini. Rumah pohon ini lumayan tinggi loh. Karena tumbuh di pohon mangrove yang berusia puluhan tahun. Jadi harus hati-hati ya memanjatnya. Semua sudah sampai di atas. Ayo teman, langsung saja kita siapkan lilinnya. Teman-teman di rumah juga rajin belajar dan mengaji ya. Nah, selesai mengaji, saatnya makan-makan. Jangan berebut ya, masih banyak kok. Dijamin semua kebagian. Sekian dulu petualangan kami hari ini. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualangan.